Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya mau membahas tentang kemungkinan adanya niat jahat Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menggusur pesantren agrokultural ya, markas syariah di Megamendung ya. Dan dia mulai dari menghabiskan villa-villa yang katanya melanggar aturan, nanti akan merayap ke bawah ke pesantren Habib Rizik Syihab. Kemungkinan ya. Dan saya akan menjelaskan posisi saya. Saya tidak kenal Deddy Mulyadi kecuali di YouTube-nya KDM yang saya cintai. Saya selalu ikuti sebelum dia jadi gubernur ya. Menarik ya. Hadiah-hadiah yang dia berikan untuk menolong masyarakat kecil. Dan saya pada posisi sebagai YouTuber, saya mencintai Deddy Mulyadi sebagai seorang konten kreator yang bermanfaat ya, sangat bermanfaat untuk rakyat kecil ya. Terus yang berikutnya, apakah saya kenal Habib Rizik Syihab? Tidak. Tapi saya pernah video call satu kali. Salah seorang donatur Masjid 6 Syuhada, nggak usah saya sebutkan namanya, tapi dia menginfakkan atap lantai kedua Masjid 6 Syuhada senilai 26 juta dalam bentuk barang jadi, ngirim tukang dan sampai selesai rangka bajanya itu ukuran 7 kali 7 kali 13. Dan saya sekarang bikin video itu dalam rangka mencari dana 200 juta lagi masjid wakaf 6 Syuhada itu jadi. Sudah habis 800 juta ya. Silakan penonton, Bapak Ibu kakak adik untuk menginfakkan 200 juta untuk membangun masjid. Kata Rasulullah, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mithlah. Siapa yang membangun masjid untuk Allah, siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah membangunkan sebuah rumah di surga. Silakan transfer ya, 200 juta atau 1 juta juga nggak apa-apa ke BSI 1012656781 Bank Syariah Indonesia. WA-nya ini dikonfirmasikan ya ke 0812 0812 ya 12006145. Apakah saya kenal Habib Rizik? Tidak. Tapi salah donatur yang tadi itu nelpon ke saya. Ente pernah ngobrol sama Habib Rizik? Wah, boro-boro siapa saya, tuang donat, ketemu orang besar Habib Rizik. Coba ente iniin matiin lihat ini ya, video call. Begitu saya pencet keluar wajah Habib Rizik Syihab. Tentu saya gemeter ya, karena siapalah saya kan. Intinya Habib Rizik Syihab, rupanya kawan saya tadi donatur ada di rumah Habib Rizik Syihab, dan berdua mereka sedang silaturahmi, dan kemudian Habib Rizik saya dikasih akses untuk ngobrol langsung video call antara Petamburan dan Parung. Intinya ya, saya didoakan sama Habib Rizik supaya masjid itu lekas jadi. Gitu aja. Ya sekitar kira-kira 2-3 menit lah ngobrol. Ya saya nggak bisa ngomong apa-apa kecuali terima kasih ya, jazakallah au jazakumullah khairan katsiran. Itu saya nggak pernah salaman sama Habib Rizik, nggak pernah ketemu, nggak pernah ngobrol langsung, tapi kecuali video call. Tapi dulu 10 tahun yang lalu, ini sebelum kita masuk materi ya, saya pernah ikut pengajian setiap Ahad pagi minggu pertama ya, di Petamburan, di markas Front Pembela Islam dulu. Dan pertemuan pertama saya lihat uraian Habib Rizik di green screen itu, di layar putih,
Kan itu pengajiannya mulai dari jam 9 sampai jam 12, terus diakhiri dengan sholat zuhur jamaah dan makan kue di piring-piring besar, ya. Seluruh jamaah dapat, ada panitianya, dan itulah makan kue-kue di nampan besar, itulah tujuan saya dari Parung ke Petamburan. Habib Rizik waktu itu menjelaskan lewat layar besar itu ayat Al-Anfal. Kalau saya nggak ingat ya, kalau saya masih ingat Al-Anfal ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka au yaqtuluka au yukhrijuka wa yamkuruna. Wa yamkuruna yamkurullah wallahu huwal makirin. Jadi artinya ingatlah ketika orang-orang kafir itu berusaha untuk menangkapmu dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu ya Muhammad. Mereka punya rencana jahat, punya makar, tapi Allah membalas rencana jahat orang-orang kafir itu. Dan Allah adalah sebaik-baik pembalas dari rencana jahat orang-orang yang menghalangi dakwah itu. Jadi Habib Rizik dalam pemahaman saya waktu itu, dia sedang menjelaskan bahwa dakwah itu risikonya itu pasti 3, sebagaimana dialami oleh Rasulullah, yaitu orang-orang yang menghalangi jalan dakwah itu pertama pasti berusaha menangkap dan memenjarakan orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. 1. Yang kedua, atau berusaha membunuh, ya. Au yaqtuluka atau mengusirmu ya Muhammad. 3 itu, memenjarakan, membunuh dan mengusir, dan 3-tiganya dialami oleh Habib Rizik. Sudah, ya kan? Misalnya tanggal 7, tanggal berapa itu? Kan Habib Rizik nggak bisa masuk Indonesia zaman rejim Jokowi yang jahat itu 3 tahun 7 bulan di Mekah. 3 negara memberikan tawaran untuk menjadi warga negara. 1 Arab Saudi, supaya tinggal di Arab Saudi menjadi warga negara Arab Saudi, atau Turki dan Malaysia. 3-tiganya Habib Rizik menolak, tidak mau menerima tawaran menjadi warga negara Arab, warga negara Turki ataupun Malaysia, dan dia berusaha pulang sendiri dengan kolega-koleganya, ya. Dan hari Selasa 11 November 2020 Habib Rizik pulang disambut oleh entah berapa puluh ribu, ratus ribu orang, ya. Macet seluruh jalan tol itu, mobil-mobil yang menyambut, sehingga belasan penerbangan, puluhan penerbangan ditunda karena orang nggak bisa masuk bandara karena penuh dengan mobil dan jamaah. Datang 11 November, belum sampai sebulan, ya. Itu setelah 3 tahun 7 bulan tuh diusir oleh penguasa. Maksud diusir itu karena tidak diusahakan juga untuk pulang, tidak dibantu oleh rejim Jokowi. Padahal ada Menteri Pertahanannya Prabowo, nggak juga mengusahakan pulang. Padahal dia janji dulu waktu kampanye 2019 datang ke Habib Rizik di Mekah, kalau saya jadi presiden akan saya bawa pulang Habib Rizik. Langsung saya jemput di Mekah Al-Mukarramah. Tapi ketika dia jadi Menteri Pertahanan dan saat kalah jadi Pilpres lawan Jokowi 2019, dia tidak bicara apa-apa tentang nasib Habib Rizik yang tidak bisa pulang, dan pulang sendiri hari Selasa 11 atau 10 November 2020. Dan kemudian belum sampai sebulan, 7 Desember 2020 Habib Rizik mengalami percobaan pembunuhan, ya, dihalang-halangi pengejaran yang dilakukan oleh polisi-polisi dari Polda Metro Jaya itu untuk membunuh Habib Rizik Syihab.
dihalangi oleh 7 santri dari Laskar Front Pembela Islam. Dan bukan 7, 6 ya. Dan kemudian 6 berhasil dibunuh di kilometer 50. Ya. Jadi ada percobaan pembunuhan. Dan menurut orang yang pernah menghitung, itu percobaan pembunuhan itu sudah bukan yang terakhir itu di Tol Cikampek. Itu sudah yang ke-14 atau ke-15 kali. Ya. Percobaan untuk melenyapkan Habib Rizik. Au yaqtuluka, untuk berusaha membunuhnya. Dan Allah melindungi pembunuhan Habib Rizik, tapi yang terbunuh adalah anak-anak muda. Satu generasi dengan Kaisang dan Gibran. Di bawah 35 tahun mereka dibunuh dengan jarak kecil, ditembak dari jarak dekat, sebelumnya disiksa 19 peluru timah panas dari Polda Metro Jaya itu menembus 6 syahid syuhada itu. Habib Rizik lolos dari pembunuhan. Tapi tidak sampai di situ. Rejim yang jahat itu berusaha untuk menangkap Habib Rizik, dan Habib Rizik ditangkap. Kapan ditangkap? 5 hari setelah KM 50, yaitu 13 Desember 2020. Di Borgol, Habib Rizik tidak nangis kayak koruptor waktu di Borgol. Dia mengangkat borgolnya itu, ya. Sebagai seorang laki sejati, dia ditangkap bukan karena kasus narkoba, ditangkap bukan karena memperkosa. Habib Rizik ditangkap bukan karena judi online. Habib Rizik ditangkap bukan karena apa? Bukan karena korupsi. Habib Rizik ditangkap bukan karena gratifikasi atau menyuap, ya. Dia hadapi resiko dakwah itu. Oh ya, saya ingat masih waktu saya video call dengan Habib Rizik, waktu itu saya sedang jualan fried chicken, nunggu fried chicken di warung saya. Saat fried chicken itu beberapa bulan sebelumnya saya juga diundang oleh Rizal Ramli di rumahnya di Ampera situ, karena Rizal Ramli konon ingin tahu, ingin ketemu YouTuber atau tukang donat. Saya ke sana wawancara 1 jam dan sudah saya muat di pesantren Jolali. Pulangnya saya dikasih uang sama Rizal Ramli almarhum, ya, 7 juta rupiah. Amplopnya tebel. Wah, rezeki domplok ya, saya jualan fried chicken 8.000. Sekarang posisi saya terakhir adalah jualan bubur ayam, ya, di Komplek Gria Branwil ini. Nah, sekarang kita kembali ke Habib Rizik, ya. Habib Rizik itu kemudian ditangkap, ya kan? Bukan hanya itu, alat perjuangannya, ya kan? 17 hari kemudian setelah Habib Rizik ditangkap, alat perjuangannya Front Pembela Islam itu dibubarkan setelah berjuang selama menyebarkan amar ma'ruf nahi mungkar selama 20 tahun atau 25 tahun gitu, dibubarkan. Bukan hanya itu, ya, santrinya dibunuh, Habib Rizik ditahan, ditangkap, dipenjara. 6 bulan kemudian, kira-kira 24 Juni 2021, Habib Rizik divonis 4 tahun 8 bulan hanya masalah informasi kesehatan di rumah sakit Umi. Yang melaporkan dia ke polisi adalah yang sekarang jadi wakil menteri dalam negeri, yaitu wali kota Bogor itu siapa? Bima Arya, ya. Bima Arya punya bos namanya Tito Karnavian yang dulu kasus apa, buku merah itu, ya. Lihat aja buku merah dengan Tito Karnavian di YouTube-nya Najwa Shihab Narasi, menarik, ya. Nah, jadi dia tidak melakukan kejahatan,
tidak merampok, tidak mencuri, tidak menerima gratifikasi, tidak menyuap, tidak narkoba, tidak memperkosa orang, tidak terlibat judi online, tidak terlibat perdagangan orang, tapi semata-mata dia melontarkan kritik-kritik yang tajam kepada penguasa yang zalim, dia dipenjara dan berusaha untuk dibunuh dan sudah berhasil diusir, tidak bisa pulang selama 3 tahun 7 bulan. Nah, sekarang kita ingatkan ya, penguasa yang namanya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ya. Kalau jadi penguasa itu menurut Islam supaya aman di akhirat itu haruslah menjadi pemimpin penguasa yang adil. Ada 7 kelompok menurut Rasulullah yang nanti mendapatkan perlindungan di hari kiamat, di saat tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah, di saat dalam situasi yang berbahaya di akhirat. Yang mendapat perlindungan adalah pemimpin yang adil. Ketika keadilan itu yang tidak ada dalam rejim Jokowi yang jahat itu, ya kan? Nah, kita tidak ingin rejim Prabowo itu menjadi rejim yang jahat seperti rejim Jokowi, yang masyarakat kemudian minta di mana-mana di tembok-tembok kota minta adili Jokowi. Ya. Kalau jadi pengusaha atau penguasa, jangan seperti kemarin, rejim kemarin, kumaha aing, gimana, seenaknya saya aja, berdasarkan aturan itu kemudian mengubah aturan dan melaksanakan aturan dengan zalim. Rasulullah itu bersabda, sab'atun, ada 7 kelompok, yuzilluhumullahu, yang Allah lindungi, fi dzillihi, dalam perlindungan Allah, yauma la dzillah, di saat hari itu nggak ada perlindungan illa dzilluh, kecuali perlindungan Allah. Ada 7 kelompok yang dapat perlindungan. Yang satu yaitu imamun adlun, imam yang adil, pemimpin yang adil. 2 yang dilindungi oleh Allah dalam hari kiamat yang penuh bahaya itu adalah syabun, ya, remaja, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh, grow up dalam penghambaan kepada Allah, dalam beribadah kepada Allah. Dan yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya mu'allaq, lengket pada masjid. Nah, kita ingatkan kepada saudara Deddy Mulyadi sebagai gubernur dalam menghadapi Habib Rizik Syihab, ya, yang punya pembawaan sebagai seorang orator yang bisa menggerakkan dan selalu bicara dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Sabar menghadapi Habib Rizik. Ya, jangan menggunakan kekuasaan deku maha aing, terserah saya, seperti zaman Jokowi. Jangan ikut-ikut orang yang mengatakan ndasmu dakwah, ndasmu etik. Atau jangan ikut orang yang bilang apa, koruptor itu monyet, dablek. Dalam Islam itu jangan bikin lakop, jangan membuat gelar-gelar buruk terhadap orang lain, ya. Karena apa, punya kekuasaan itu ngomong semaunya, menggunakan kekuasaan semaunya. Dalam konteks apa? Kemungkinan direbutnya atau digusurnya pesantren atau markas syariah atau pesantren agrokultural, ya, Habib Rizik di Megamendung, yang alasannya itu berada di tanah PTPN 8. Iya, memang diakui oleh Habib Rizik tanah PTPN 8 itu yang 30.000 hektar itu, ya kan, 30.000 hektar. Tapi kata Habib Rizik, kalau kita baca di Kompas itu di online, ini ucapan 2021, karena dulu juga mau direbut itu, disomasi ya sama PTPN 8, tapi nggak, kenapa saya nggak tahu kok nggak dilanjutkan, dilaporkan ke polisi kalau somasi itu nggak dijawab.
kata PTPN tentu itu ya kalau menurut aturan hak guna bangunan itu kalau udah 30 tahun diterlantarkan itu berhak untuk disertifikatkan, diterlantarkan kata Habib Rizik, tanah itu oleh PTPN disertifikatkan dan dia beli dari rakyat-rakyat yang punya surat itu, dan surat dari tanah itu sudah sampai lurah sampai gubernur katanya, berarti gubernur Jabar ya, cumannya Ridwan Kamil yang sekarang ada kasus itu ya. Padahal itu tanah negara. Kalau PTPN itu merasa itu milik, apa salahnya sih buat warganya sendiri? Toh itu juga buat pendidikan, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memenuhi janji-janji proklamasi di alinea keempat itu kan. Prabowo juga punya itu hak guna tanah, hak guna usaha, ya, hak pakai. Berapa? Bukan 30.000 hektar, 500.000 hektar. Ya, untuk usaha. Ini cuma 30.000 hektar untuk pendidikan, bukan untuk cari uang. Jadi urungkan niat-niat jahat untuk menggusur lembaga pendidikan Islam itu karena alasan-alasan politik dan alasan punya power, punya kekuasaan. Kita ingatkan ke saudara Deddy Mulyadi sebagai gubernur, sebagai YouTuber saya salut, tapi sebagai penguasa, hati-hatilah dengan bahaya akhirat. Jangan menggunakan kekuasaan seperti penguasa sebelumnya. Kumaha aing, semua di penjara. Zaman Jokowi kan, Habib Rizik di penjara, Habib Bahar di penjara, Gus Nur di penjara, ya nggak? Siapa lagi? Bambang Tri di penjara, Syah Ganda Nainggolan di penjara, Jumhur Hidayat di penjara. Terus yang dibunuh unlawful killing itu 50 menurut Kontras. Tambah 6 di kilometer 50, 56 menurut podcastnya Amin Rais. 46 tambah 6, 52 Amin Rais. Jangan seperti penguasa kemarin yang membuat kita gelap selama 10 tahun itu. Korupsi besar, ya kan? Menurut Indonesia Corruption Watch, zaman rejim Jokowi itu 2019 korupsinya ada 271, tapi Desember 2023 korupsi naik 300% menjadi 791 kasus menurut ICW. Jadi korupsi itu gila-gilaan dan mulai kebongkar tuh. Korupsi Pertamina, kerugian negara katanya 193 triliun, 7 per tahun kali 5, 1.000 triliun. Belum kemudian masalah tambang yang di Bangka itu 300 triliun. Kemudian ada lagi korupsi LPEE itu, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, 117 triliun. Korupsi di BTS anggaran 10,5 triliun yang dikorupsi 8 triliun coba. Itu Habib Rizik nggak ikut-ikut korupsi itu, ya kan? Terus ada korupsi di Jiwasraya, di Asabri, uang tentara disikat juga sama koruptor-koruptor. Itu yang ketahuan. Ya. Sekarang ada masalah dengan Gubernur Jawa Barat kan, rumahnya digeledah, katanya istri saya ditemukan di rumahnya 70 miliar gitu duit. Saya belum cek ya, belum cek. Nah kita ingatkan, sebagai pengusaha, sebagai penguasa itu cobaannya besar. Makanya diingatkan oleh Rasulullah, penguasa atau pemimpin yang akan mendapatkan pelindungan di akhirat adalah pemimpin yang adil, dan keadilan itu yang tidak ada di zaman rejim Jokowi yang jahat kemarin. Apakah rejim Prabowo akan melanjutkan ya ketidakadilan untuk rakyatnya sendiri? Bagaimana menurut Anda? Yang penting saya tidak perlu komentar sebenarnya. Yang perlu saya perlukan adalah duit untuk bangun masjid 6 syuhada. Ya, saya sertakan videonya sekarang dari video yang terakhir.
Silakan komentar dan di-share. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabr jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, ya, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya Allah. Islam. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, ya. Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Parung. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang. Lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab
dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasmir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk ya, Pak? Iya, ngantuk. Kalau biasa kan pikiranmu. Ngapain, Pak? Ini nggak Pasir semen habis. Hah? Pasir semen. Masih. Tadi pagi habis itu, naikin pasir dulu. Apa? Naikin pasir. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Lapar? Resep, Pak. Hah? Apa itu? Rasa. Resep. Cereset itu apa? Kata. Potong. Perih. Oh, perih. Mau makan apa? Indomie? Soto ayam lah. Soto ayam. Diapain, Pak? Ini kan biar rapi. Yang baru apa hari ini? Ini nggak Ada bobok sama ini. Bobok tuh mau bobok. Bubuk atas. Ya, bobok. Yang kemarin. Ada satu lagi. Itu udah, apa namanya? Betul. Granit. Tuntas, habis. Tinggal berapa biji lagi kali? Enggak, yang di situ udah selesai. Ya, bobok. Jadi gimana nih, mau minum kopi apa gimana? Busuk. Susu? Cuk, malam, maghrib. Oh, maghrib bukan sekarang. Allahu Akbar, Pak. Udah dari pagi kita tahan-tahan. Dari jam 8 ya, sekarang jam 4 ya. Iya, karena udah jam 4 kita buka. Walau cilaka, Pak. Celaka. Waduh. Jadi jangan buka dong. Api neraka ngejar kita, Pak. Api neraka ngejar kita. Iya. Kalau ini Kalau kita berpuasa, buka baju nggak apa-apa. apa? Kalau kita berpuasa, Bikin masjid sampai rambut putih semua itu gimana? kalau kita Masya berpuasa Allah. haram dan biasa kita disentuh api neraka. Hmm. Bobok sampai mana kemana tadi? Ini. Bobok itu. Bobok kayak karang ulah hono, terus sampai sore. Oh sana. Tadi angkat pagi-pagi angkat pasir. Pasir. Berat dong, Pak. Angkat pasir naikin. Oh, turun lagi pasir. Beli lagi. Dua kali datang. Pakai apa ngangkatnya? Kerek tuh pelan-pelan kerek aja rusak kayak nyesek, Pak. Kerekannya rusak. Oh, dari sini. Kerek ngobreng, nariknya sama. Katanya kerekannya hilang. Yang mana yang hilang? Katanya, ayolah. Cuma yang dulu. Dulu rusak. Beli lagi tuh, Pak. Nariknya, Pak. Narik dari bawah. Beli berapa kerekan? Beli berapa harganya? Tadi di 40. 40. Beli atuh. Panarto suruh beli. Ya, Di- penting masalah beli jadi apa nyeblok. Iya. Itunya nggak ada apa? Pelurunya nggak ada ya? Hah? Pelurunya nggak ada. Iya, telurnya. Telurnya. Besok tinggal masang itu. Terus kapan mau cukur ini rambut sudah kayak pendekar pendekar mabuk. Kapan mau cukur? Ini ke Sunggokong, Pak. Sunggokong. Pendekar Sunggokong ya dari Tauciun. Aduh, banget. Capek? Hah? Capek. Capek mengganggu. Jadi tadi ngerjain ini ya, bobok. Bobok, Pak. Ini. Oh, Sekarang tinggal ini dulu deh sampai sini. dibobok. Terus mana lagi? Ini. Supaya bisa di ini ya, Pak, ditempelin granit ya. Iya. Ini perlu ada ini ya kalau Terlalu tinggi apa terlalu tebal? Terlalu tebal. terlalu tebal dia banyak granit dari ada di sini. Ini kalau sini kelebar granit. Oh.